Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Tabi'wah, sa'uhayyikum bitahiyatil islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa ba'du. Ikhwatul a'izza jamaah Masjid As-Sakinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari, yang mana pembahasan kita yaitu pada pembahasan bab layyinul kalam liwalidain, bab berinteraksi dengan kedua orang tua untuk melemah lembutkan pembicaraan kita, perkataan tutur kata kita kepada kedua orang tua kita. Salawat serta salam tercurahkan kepada bimbingan dan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, pada bab yang lalu sudah kita ambil ayat di surat Al-Isra, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah, menunjukkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Nah, kalau di buku terjemahan Pak di halaman 48, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah adalah Allah Subhanahu wa taala membimbing kita bersama. Wahfid, rendahkanlah diri kalian, rendahkanlah hati kalian, janahadzulli minar rahmah, ya, terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Kemarin disebutkan dalam tafsiran Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala pada ayat ini, yaitu suatu ungkapan, suatu kiasan ketika burung, mereka mempunyai janah, mempunyai sayap, kedua sayapnya dikepakkan, ya, semakin tinggi, menunjukkan bahwasanya burung tersebut yang mempunyai energi wilayah atau yang semacamnya semakin luas atau semakin tinggi. Akan tapi ada kalanya burung tersebut akan merendahkan sayapnya, terbang ke daerah yang rendah, ya, mungkin karena lapar, mungkin karena rasa takut dan semacamnya. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum. Nah, maksud daripada contoh di sini dinamakan dalam Al-Qur'an metodologi ad-darb. Ad-darb yaitu metodologi permisalan. Akan tapi permisalannya harus, ya, dianalisa dengan sedemikian rupa, nggak bisa langsung kita tebak. Nah, misalkan kalau dalam peribahasa kita, sesuatu dimisalkan mudah untuk ditebak, tapi kalau dalam permisalan Al-Quran dibutuhkan untuk konsentrasi yang lebih untuk bisa mengetahui makna tersebut. Maka kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya, adalah nasihat bagi kita para anak kepada kedua orang tuanya ketika mereka sudah susah payah mendidik kita sampai posisi kita saat ini, maka jangan pernah menyombongkan diri di hadapannya. Rendahkanlah, ya, hati-hati kita semua, rendahkanlah, ya, hati-hati kita, kemudian tutur kata kita ketika berada di hadapan kedua orang tua. Kemudian disebutkan dalam lanjutan riwayatnya yang tidak disebutkan di terjemahan tersebut, la tamtani' min syai'in ahabbahu, dan janganlah kalian mencegah, melarang dari sesuatu yang disenangi, disukai kedua orang tua kalian. Nah, kemarin kita sebutkan adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Abdullah beserta ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah dari sahabat yang mulia syarat dengan hikmah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah ditanya para sahabat yang lain, tetangga yang lain. Kalau bahasa kita apa? Orang gila mana gitu. Apa yang diperbuat Abdullah bin Umar? Nah, orang gila mana, Pak? Yang rela membayar ratusan juta untuk membeli satu pohon korma. Apalagi negara kita, ya, jarang orang bisa menyediakan korma. Mungkin ada, tapi jarang gitu, ya. Harganya tentunya sangat melangit, ya. Orang gila mana yang mau membeli korma, ya, dengan ratusan juta, bukan untuk dimiliki semuanya, cuma ngambil kembang kormanya atau jantung kormanya. Kenapa? Ditanya, wahai Abdullah bin Umar, apakah Anda sudah gila? Ya, apakah Anda orang yang, ya, tidak berpikiran luas?
membeli korma dengan ratusan dinar, ribuan dinar, ya, kemudian cuma diambil jantungnya ditinggal begitu saja. Nah, maka bahasa kita, orang gila mana yang mau beri ratusan juta pohon korma cuma diambil jantungnya saja? Atas sebab apa wahai Abdullah bin Umar? Karena ibuku meminta ya jantung korma ini untuk dimasak demikian dan demikian. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, ya, pelajaran penting bagi kita, nggak harus se-exit seperti itu. Akan tapi yang dapat kita ambil, kita petik pelajarannya, betapa semangatnya para sahabat dahulu dalam melaksanakan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai setotalitas itu. Ya, mungkin kita belum bisa melaksanakan. Ayah kita, ibu kita, ya, pengen apa misalkan, pengen apartemen yang mewah, harganya ratusan miliar misalkan, belum mampu kita, ya, belum bisa mengusahakan. Ya, maka yang kita ambil ibrahnya semangatnya dahulu para sahabat, semangatnya dahulu para sahabat Rasul, sahabat Nabi SAW dalam menjalankan nasihat-nasihat beliau. Taib, ikhwatal aizah rahimanallahu wa iyyakum, wala tamtani ma ahabbah. Jangan kalian larang apa yang disukai kedua orang tua kalian. Kalau kita mampu, berikan. Kalau kita bisa, laksanakan. Misalkan orang tua minta, ya, nah, agar tanah ini ya jangan dijual, akan tapi dibudidayakan misalkan dengan tanaman tertentu, bakau misalkan, biar apa? Biar nggak banjir lahan di sekitar rumah misalkan, atau yang semacamnya. Kalau memang mampu, kita laksanakan. Namun orang tua juga melihat, jangan sampai dijadikan dalih untuk mendolimi anak-anaknya dengan membawa hadis tersebut. Wala tamtani' ma ahabbahu. Ya, jangan kalian larang, cegah apa yang diminta, apa yang diinginkan oleh kedua orang tuanya. Ikhwatul aizah rahimanallahu wa iyyakum, melanjutkan bab berikutnya, bab jazaul walidain, bab membalas jasa kedua orang tua kita. Nah, betapa banyaknya jasa kedua orang tua kita. Kalau kita inventarisir, ya nggak akan mampu, nggak akan cukup. Buku manapun, catatan manapun, ya seberapa tera catatan atau file-file yang kita kumpulkan, gak akan mampu kita mencatatnya. Sangat luas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian nikmat yang kecil itu adalah jasa-jasa kedua orang tua kita kepada kita. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, disebutkan dalam riwayat yang berikutnya, bab jazaul walidain, bab membalas jasa kebaikan kedua orang tua kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ada yang mengatakan namanya Abdurrahman ibnu Sakhr radhiyallahu anhu. Disebutkan qala la yajzi waladun walidahu, tidaklah bisa membalas ya kebaikan kedua orang tuanya. Seorang anak tidak akan mampu, tidak akan bisa setara membalas kebaikan kedua orang tuanya. Illa an yajidahu mamlukan, kecuali menemukan orang tuanya dalam keadaan budak, ya, ditawan, mungkin tawanan perang zaman dahulu menjadi budak, atau dijual belikan, karena di masa dahulu, masa jahiliyah, orang itu bisa dijual belikan. Ya, seorang wanita ketika ditinggal oleh suaminya bisa diwarisi oleh saudaranya yang lain, atau bisa dijual kepada orang lain. Fayashtariyahu fayu'tiqahu. Ketika dirinya menemukan kedua orang tuanya dalam keadaan menjadi budak, dia membebaskannya, dia membelinya kemudian membebaskannya. Dalam hadis yang lain, hadis yang panjang dari Abu Burdah radhiyallahu anhu, dari Abu Burdah, semoga Allah meridhai beliau, annahu syahida Ibnu Umar radhiyallahu anhu, melihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam perjalanan haji atau umrohnya, rajulun yamani yatufu bil bait. Diceritakan oleh Abdullah bin Umar, saya menyaksikan, saya menemui ada seorang laki-laki dari Yaman yang tawaf di sekitar Ka'bah. Hamala ummahu, kemudian dia menggendong ibunya, digendong wara'a dhuhrih, digendong di punggungnya. Yaqul, kemudian sembari menyandungkan suatu syair, inni laha ba'iruha al-mudil. Aku ini adalah apa? Ibarat tunggangannya, ibarat onta yang mudil, yang sudah tunduk patuh, sudah jinak, ya, gak akan pernah melawan. Nah, karena beliau
orang Yaman ini, semoga Allah meridhai beliau, membawa ibunya untuk tawaf dan prosesi-prosesi lain dalam ibadah haji maupun ibadah umrah. In udhairat rikabuha lam udhar. Apabila tunggangan yang lain, orang lain, ya mungkin tetangga saya atau kawan saya yang melakukan demikian, atau diperintah orang tuanya atau ibunya demikian, menggendong dari Yaman Pak ke Saudi, ya berapa ratus kilo, ya berapa ribu kilo dia tempuh, ya berapa negara dia lalui. Kalau sekarang mungkin dengan perjalanan pesawat memakan waktu sekian jam. Nah ini dari Yaman ke Saudi, ya ke Mekah dengan jalan kaki tanpa menggunakan onta dan semacamnya. Kalau orang lain mungkin sudah kabur, ya. Kalau ini dari Rawagelam misalkan, mungkin sudah nyampe pintu gerbang depan udah nggak mau lagi, nggak kuat, ya, letih, capek. Adapun aku lam uz'ar, nggak akan pernah kabur, ya, karena saya menginginkan agar apa yang dahulu ibu saya lakukan, ya, itu bisa saya balas walaupun sedikit. Kemudian mengadukan perkaranya kepada Abdullah bin Umar, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya ibna Umar, wahai ibnu Umar, aturani jazaituha. Ya, bagaimanakah pandangan Anda ketika melihat saya melakukan demikian, menggendong ibu saya dari negara Yaman ke Mekah, ke Saudi Arabia. Kemudian dalam prosesi haji, ibu saya nggak bisa jalan. Prosesi haji, ibu saya mau kemana, saya menggendongnya. Ibu saya pengen ke Masjidil Haram, saya menggendongnya. Nah, pengen sa'i, saya menggendongnya. Nah, ataroni jazaituha. Apakah engkau, ya, menilai kalau saya sudah membalas kebaikan ibu saya, membalas kebaikan orang tua saya? Apa kata Umar? Nah, ini juga dikatakan begitu Pak. Orang gila mana yang mau menggendong kedua orang tuanya untuk prosesi haji? Nah, kalau kemarin Pak dari Indonesia ke Mekah makan waktu bersepeda itu berapa bulan katanya Pak? 3 bulan. Ya ada 3 bulan lebih, hampir 4 bulan. Nah, ini digendong, jalan kaki. Nah, perbekalan juga sederhana. Wahai Umar, dengan rintangan, dengan masyaqqah, dengan hal yang berat seperti itu, apakah hal itu sudah bisa membalas apa yang dahulu ibu saya berikan kepada saya? Ternyata apa kata Umar? Enggak, ya, belum bisa membalas. Walau bizafratin wahidah, walaupun satu tarikan nafas saja ketika keadaan ibu kita dalam posisi melahirkan kita. Nah, satu tarikan nafas, ya. Bidannya bilang, "Bu, tarik nafas, Bu," ya. Tarik nafas dalam-dalam, ya. Bagian kakinya mau keluar misalkan, atau bagian tangannya sedikit lagi misalkan, ya nggak akan bisa membayar walaupun cuma satu tarikan napas. Nah, kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, kadang-kadang ini juga menjadi perhatian kita bersama, ya. Ada yang mungkin sudah bersusah payah, saya sudah bangunkan rumah untuk ibu saya sudah menghajikan ibu saya sudah mengumrohkan ibu saya, ya, bareng berangkatnya bersama saya. Nah, apakah sudah mengganjar atau sesuai dengan dahulu jasa yang ibu saya berikan kepada saya? Ternyata enggak ada. Ya, ternyata belum setara walaupun cuma satu tarikan napas. Kalau satu tarikan napas saja belum, lalu bagaimana dengan usaha-usaha yang lain yang dilakukan ibu kita selama mengandung kita di dalam rahimnya? Betapa payahnya ibu kita, tidur susah, makan pun enggak enak, ya. Untuk gerak ke kanan susah, gerak ke kiri susah, terlalu lama duduk sakit, ya. Mau bangun pun enggak bisa. Nah, kemudian di masa melahirkan pun sama demikian, ya, masih payah lagi nanti, ya. Ketika melahirkan berjuang mati-matian, merelakan nyawanya, ya, merelakan nyawanya, ya, dirinya dilihat auratnya oleh orang lain demi kita, demi bisa melahirkan sang buah hati dengan selamat, dengan sehat walafiat. Semuanya diperjuangkan, direlakan oleh ibu kita. Nah, satu tarikan napas pun belum bisa membayar jasa-jasanya. Kemudian setelah kita lahir, apakah ditinggalkan begitu saja? Kita dirawat dengan sepenuh hati,
Ketika demam, ya ibu kita begadang, orang tua kita begadang, bahkan mungkin nenek kakek kita juga ikutan, ya begadang nggak tidur demi anaknya atau cucunya. Ya, ketika kita sakit, ya semuanya nunggu, mungkin rela ngambil cuti, ya ayah dan bunda kita. Kemudian masa-masa yang lain banyak sekali. Nah, ternyata apa yang kita lakukan, ya menurut kita itu besar, ternyata belum ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul aizah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian dilanjutkan hadisnya, summa tawafa ibnu Umar radhiyallahu anhu fa'atal maqam. Kemudian tawaflah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan sampai di maqam Ibrahim. Setelah selesai tawaf 7 kali, fa shalla rak'atain, kemudian melaksanakan sunnah berikutnya hajian atau umrah, yaitu sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Kalau memang memungkinkan, ya, kalau memungkinkan waktunya, memungkinkan kondisinya. Kadang sebagian kita ya terlalu memaksakan diri. Ya, memaksakan diri apa? Lagi penuh-penuhnya, padat-padatnya bulan Ramadan misalkan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, padat-padatnya Pak. Ya, kemudian ada yang memaksakan diri, saya harus gimana caranya sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Ya, ternyata ini hukumnya nggak wajib, memang dianjurkan. Akan tapi lihat situasi. Nah, di dalam kaidah qawaid fikih disebutkan ya bahwasanya penerapan hukum syariah itu harus hikmah. Di antaranya seperti ini, ketika sholat misalkan, ya kita sholat pengennya langsung di depan Ka'bah misalkan, ternyata nggak bisa karena orang sudah ngantri mau tawaf. Jadi mementingkan kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan kita pribadi. Ya, sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim bagus, ya dianjurkan, pahalanya besar. Akan tapi ternyata kondisi nggak memungkinkan, macet orang-orang nunggu kita. Ya makanya kadang kalau kita umroh atau haji, askarnya rewel, karena yang lain juga ya pengen lewat, yang lain juga butuh untuk lewat, ganggu ya lalu lintas yang lain. Ikhwatul aizah rahimanallahu wa iyyakum, maka kata ulama, kalau memang ya nggak bisa di belakang makom Ibrahim, maka kita boleh sholat 2 rakaat dimanapun dari tempat Masjidil Haram itu berada. Di pojokankah, ya di belakang tiangkah, yang mana, ya karena ini hukumnya adalah mustahab, dianjurkan. Summa qala yabna Abi Musa, wahai ibnu Abi Musa, kata ibnu Umar radhiyallahu an, inna kulla rak'atain tukaffirani ma amamahuma. Wahai ibnu Abi Musa, ya julukan atau kunyah untuk orang Yaman tersebut yang membawa ibunya bersamanya dalam haji atau umroh. Nah, ketahuilah bahwasanya 2 rakaat yang engkau kerjakan tersebut tukaffiron. Nah, tukaffiron apa? Kaffara itu artinya apa? Kalau kafara menutup, kaffara menjadikan tertutup. Apa yang tertutup? Nah, kita sering sebut dengan doa kafaratul majlis. Apa Pak kafarah? Ya, tumsahu, menghapuskan. Ya, menghapuskan apa? Ketika kita bermajelis seperti ini ada yang salah-salah, ya. Mungkin ada yang salah sebut hadis, ada yang sebut asar, ada yang sebut ayatnya salah, atau mungkin ya nggak sengaja gibahin orang lain, ngomongin orang lain, atau kesalahan yang lain, ya menertawakan orang lain misalkan. Nah, disebut kafaratu al-majlis, ya, ada penghapus kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita selama di majlis. Dalam hadis ini, inna kulla rak'atain, ya kita berharap 2 rakaat, sholat 2 rakaat yang kamu lakukan dengan tulus. Sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat yang kamu lakukan dengan ikhlas, diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tukaffirani. 2 rakaat tersebut menjadi penebus dosa ma'amamahuma, di hadapan keduanya. Ikhwatul aizah rahimanallahu wa iyyakum. Dari hadis ini, hadis yang mulia dari sahabat yang mulia ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dapat kita ambil pelajaran bahwasanya amal kebaikan ya janganlah diputus. Apa yang belum bisa kita raih sepenuhnya, jangan ditinggal seluruhnya. Nah, disebutkan dalam kaidah usuliyah, apa yang belum kita
bisa gapai sepenuhnya, seluruhnya, seutuhnya, jangan kemudian terus ditinggal seluruhnya. Hadis ini menjelaskan, ya, wahai Abdullah bin Umar, apakah usaha yang sudah saya lakukan, kepayahan, keletihan, kesusahan, kecapean, ya, selama dalam perjalanan maupun dalam prosesi ibadah haji atau umroh ini bisa menggantikan pahala atau jasa ibu saya atau kedua orang tua saya? Tidak, ya, belum ada harganya apa-apa, walaupun cuma satu tarikan nafas. Maka kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, bukan terus lantas kita berhenti berbuat kebaikan, lantas kita berhenti berbakti kepada kedua orang tua kita. Dalam hadis kemarin disebutkan tentang bab muamalah, berinteraksi dengan kedua orang tua kita, ya, untuk melemah lembutkan perkataan kita. Jangan pernah sombong. Wahfid lahum janaha dzulli minar rahmah, ya, rendahkanlah hati kalian ketika berada di hadapan kedua orang tua kalian. Apa yang kalian miliki, apa yang sudah kalian perbuat, bahkan amal soleh yang dirasa itu, ya, berat, yang dirasa itu adalah besar di hadapan kalian, ternyata belum ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah menghajikan, Mas. Iya, betul. Saya sudah umrohkan ibu saya, betul. Ya, saya sudah sekolahkan semua adik-adik saya, betul. Ya, tetap ada ganjarannya, tetap ada pahalanya. Tapi kalau membalas kebaikan kedua orang tua kita ternyata belum bisa. Disebutkan tadi, kecuali kita menemukan di masa-masa tersebut. Nah, namun kita nggak ingin kembali lagi masa-masa ini. Apa itu? Menemukan kedua orang tua kita, mereka menjadi budak. Kemudian kita membebaskannya dengan membelinya, dengan menebusnya dengan harga yang sesuai. Nah, ikhwatul aizah rahmanullah wa iyyakum. Dalam hadis yang berikutnya disebutkan, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang salah seorang laki-laki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan di sini namanya. Nah, ada beberapa faedah mengapa disebutkan dalam bentuk nakirah, ya, seorang laki-laki atau fulan atau fulanah. Nah, terkadang berita yang disampaikan, asar atau khobar yang disampaikan, hadis tersebut yang disampaikan, nah, berkaitan dengan suatu aib. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga aib seorang tersebut. Nah, walaupun itu aib tapi mengandung pelajaran bagi kita bersama. Nah, pelajaran yang tetap diambil, akan tapi nama orangnya, nama oknumnya nggak perlu diketahui. Dalam hadis misalkan sebutkan ada salah seorang wanita pezina, nggak perlu diketahui atau nggak perlu disebutkan siapa wanita tersebut. Yang menjadi inti pokok adalah pelajarannya, konten di dalam hadis tersebut. Ya, pelajaran kenapa dengan wanita pezina? Ada wanita pezina yang dia berbuat baik kepada sesama makhluk Allah. Apa itu? Dia memberikan minum kepada, ya, seekor hewan yang kehausan. Allah bersyukur kepadanya, dimasukkan ia dalam surga. Dalam riwayat yang lain, seorang laki-laki, rojulun. Nah, nggak perlu disebutkan, tapi hikmah, ya, pelajaran, ibrah yang ada di hadis tersebut yang kita ambil. Ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang laki-laki mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yubayi'uhu 'alal hijrah. Kemudian dia berbaiat, janji setia untuk hijrah. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, baiat ini hanya berlaku untuk Rasulullah, kemudian untuk para pemimpin yang diakui secara hak. Untuk para pemimpin yang diakui secara hak, ya. Jadi baiat ini hanya diperuntukkan untuk pemimpin yang diakui secara hak. Rasul sallallahu alaihi wasallam pemimpin negara, pemimpin agama, diakui secara hak, diakui secara benar. Kemudian khalifah, sultan, ya, sultan atau presiden, pemimpin sah, pemimpin resmi, diakui secara benar. Maka kita, ya, wajib berbaiat kepada mereka. Wajib patuh, taat dalam kebaikan apa yang diperintah, ya, apa yang direkomendasikan oleh para pemimpin-pemimpin tersebut. Menjadi pertanyaan, lalu bagaimana kalau misalkan ada kelompok, ya, saya bikin kelompok misalkan, ada presidennya, ada lurahnya dan seterusnya.
kemudian kita berbait kepada mereka. Nah, maka dalam hadis sebutkan nggak ada ya ketaatan kepada dua pemimpin. Pemimpinnya satu sudah ya, pemimpinnya sudah jelas di dalam lingkup komplek ya atau lingkup kampung ada RT, itu pemimpin kita ya. Kemudian ada RW-nya, ada lurahnya dan seterusnya. Nah, lanjut ke atas strukturisasi kepemimpinan di daerah kita, di tempat kita. Lalu bagaimana dengan pemimpin-pemimpin sempalan tersebut? Ya, dalam hadis sebutkan nggak ada ketaatan kepada dua pemimpin. Ini sudah ada pemimpin yang sah, ya, maka tidak diperkenankan untuk mengangkat pemimpin yang lain. Bingung nanti Pak, ya, kita punya dua manajer, kita punya dua direktur, ya, bingung. Ini perintahnya tadi Mas, ya, pokoknya sebelum jam 8 pagi ini semua file sudah siap. Yang satu lagi merintah, ya, Mas tolong itu dibenahin dulu kasus kemarin. Nah ini minta filenya segera siap, yang ini minta kasus di luar segera dibenahin. Bingung dia, yang mana dulu? Nah, kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, inilah tersiksanya. Ya, inilah terjajahnya ketika seorang enggak muwahhid, seorang enggak mengesahkan, ya. Seperti dirinya ketika beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah pada Allah iya, beribadah kepada yang lain juga iya. Susah, akhirnya bingung sendiri. Ikhwatul aizah rahimanallah wa iyyakum, dalam hal baiat, nah, tadi sebutkan datang salah seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW ingin berbaiat al hijrah kepada Rasulullah SAW untuk berhijrah, nah, untuk berpindah dari Mekah menuju Madinah. Wa taraka abawaihi yabkiyani, kemudian meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Kaum muslimin, ya, maka kalau diambil mafhum ya dari hadis ini, mafhum mantuknya, mafhum nasnya, ternyata bukan hanya hijrah saja. Ketika kita bukan hanya hijrah pada waktu itu maksudnya ya, hijrah dari Mekah menuju Madinah. Hal-hal yang lain yang memang bisa dikompromikan, yang bisa ya untuk bisa diambil madarat paling kecilnya, kita ambil. Nah, untuk apa? Tidak menyakiti hati kedua orang tua kita, tidak membuat menangis hati kedua orang tua kita. Studi misalkan, ya kita ingin lanjut S3 misalkan ke luar negeri, ingin lanjut ke mana misalkan Kanada, ya, atau saya pengen besok lanjut ya ke Kanada, saya sudah dapat LPDP misalkan, atau saya dapat ya beasiswa dari PAMA misalkan, ya, besok saya dapat beasiswa ke Kanada. Berapa lama Mas? Ya nggak lama, paling 3 tahun atau 4 tahun misalkan. Nangis, ya jangan. Banyak yang dipikirkan, ya nanti bagaimana, seperti apa dan seterusnya. Ada dahulu kisah ya seorang ulama, ya saya lupa namanya, disebutkan dalam suatu asar, ada dahulu dia ingin studi keluar kotanya, ya atau keluar negaranya, minta izin ke ibunya, nggak boleh, nangis ya. Kemudian dinasehati untuk kembali lagi ke ibunya, berbakti kepada keduanya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu keutamaan, pintu-pintu kebaikan kepada orang tersebut, menjadi ulama besar pada masanya. Ikhwatul aizah rahimanallah wa iyyakum, ya, dalam hal-hal yang memang bisa untuk diambil madaratnya paling kecil, ya kita ambil, ya, enggak sampai membuat ibu kita atau ayah kita ya sampai tersakiti hatinya. Faqala Rasulullah SAW ya, menasihati laki-laki atau pemuda tersebut, hal kebaikan Pak, ya, ada merupakan jihad fisabilillah, hijrah, ya merupakan ya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, pahalanya ya berharap bisa dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala, tapi membuat menangis ibundanya, membuat menangis kedua orang tuanya. Apa kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, irji, kembalilah ya ilaihima, kembalilah kepada kedua orang tuamu. Nah, wadhikhuma, kemudian buatlah mereka gembira kembali. Tertawa di sini artinya buatlah mereka gembira kembali. Kama abkaitahuma, seperti engkau dahulu membuat mereka tersakiti, menangis. Ikhwatul aizah, ya dahulu pernah kita ambil bahwasanya membuat kedua orang tua kita tersakiti,
ya diindikasikan dengan menangis seperti ini, ya berhati-hati. Bisa-bisa ini masuk ke uququl walidain, ya, termasuk dari durhaka kepada kedua orang tua kita. Nah, disebutkan bahwasanya uququl walidain minal kabair. Durhaka kepada kedua orang tua kita termasuk ya al-kabair, dosa-dosa yang besar. Maka berhati-hati. Nah, ketika kita membuat menangis kedua orang tua kita nggak pergi, tapi membuat nangis. Kok bisa? Bisa ya berkata kasar. Ya, ngolok-ngolok kedua orang tua, kamu ini bodoh, ya. Atau orang tuanya sudah lanjut usia, ya, pikun misalkan, sudah tadi disuapin sarapan, habis sarapannya, bilang ke orang-orang, ya, belum sarapan, ya, sabar. Ya, kita dahulu juga sama seperti itu keadaannya. Nah, mungkin wala'iyadu-billah. Nah, kadang ada yang pikun sampai apa? Ya, seperti anak kecil, ngelantur, ya, kemudian pipis di celana, di pempesnya dan seterusnya. Nah, bersabar dengan hal-hal tersebut. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum. Dalam hadis tersebut Rasul SAW menganjurkan amalan yang lebih besar dari suatu kebaikan. Dalam kaidah usuliyah, untuk kita memilih akhafu dzararain, ya, memilih di antara kedaruratan, dua kedaruratan. Satu bahayanya besar, satu bahayanya kecil. Kita ambil yang bahayanya kecil. Nah, di sini pemuda ini ingin mendapat kebaikan dengan berhijrah. Bagus, ya. Dia nanti mendapat kehidupan baru, ilmu yang baru. Nah, bersama dengan lingkungan yang baik dan seterusnya. Akan tetapi meninggalkan kedua orang tuanya, enggak diajak, ya. Meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Enggak disebutkan di sini apakah orang tuanya muslim atau non muslim, enggak disebutkan. Nah, walaupun demikian kaum muslimin untuk mengambil darurat atau bahaya yang lebih kecil lebih dianjurkan, yaitu dengan berbalik atau berbakti kepada kedua orang tua kita. Taib. Waktu membatasi kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Ada yang mungkin yang didiskusikan, ikhwah, sebelum kita tutup? Silakan. Taib. Misalkan orang tua minta jadi PNS gitu ya. Kamu harus jadi ini aja PNS, pegawai kecamatan misalkan. Nah, sementara kita bilang saya jadi sana juga jadi PNS. Pegawai apa? PNS pegawai negeri sipil. Kalau sini PNS-nya apa? Pegawai negeri atau pegawai apa negeri sendiri atau apa gitu ya. Nah, kamu jadi PNS aja gitu. Nah, karena mindset di orang tua misalkan ya, ini saya karena pertanyaan umum saya ambil salah satu kiasi ya, saya ambil salah satu analogi saja PNS misalkan. Di anggapan orang tua kita ya, karena mereka didikannya didikan dahulu ya, mungkin ada yang sebagian orang tua kita gak gituin perkembangan zaman gitu ya, dianggapnya bahwasanya itu adalah pekerjaan yang paling mulia ya, yang paling tinggi, yang paling dan yang paling yang lain. Nah, kalau enggak itu kayaknya enggak mantap gitu. Wah, kita mungkin kerja sebagai misalkan operator atau data analis di rumah gitu. Kamu ini sekolah tinggi-tinggi nganggur di rumah ya. Kamu ini sekolah tinggi-tinggi cuman angon sapi atau angin kambing di rumah ya. Padahal ya orang yang angon kambing atau mungkin cuma kerjanya bikin gorengan misalnya di rumah, tapi omsetnya ratusan juta ya. Karena orang tua belum memahami. Nah, mungkin yang bisa kita perbuat ke orang tua kita itu diberikan pemahaman ya, diberikan pemahaman bahwasanya Rasulullah SAW bersabda semua pekerjaan itu bagus ya, semua pekerjaan itu bagus kalau dihasilkan dari kedua tangannya, dihasilkan dari sesuatu yang halal. Nah, kita kasih paham ke kedua orang tua kita. Nah, bahwasanya zaman sudah berubah. Orang bisa ya kerjanya di perusahaan Singapura tapi kerjanya di rumah ya. Orang bisa digaji dari Amerika tapi kerjanya di kamarnya. Bisa sekarang. Jadi bukan karena melihara babi ngepet ya atau pelihara tuyul misalkan. Nah, banyak kasus-kasus itu, Pak. Ya, di komplek di perumahan itu orang jarang keluar gitu. Tapi kaya-kaya. Ini pelihara tuyul berapa ratus ekor gitu. Kalau mau kan pesen satu gitu, Pak ya. Nah, ternyata dia sebagai apa? Data analis gitu. Datang ke kantor cuma 2 bulan sekali ya. Orangnya di Surabaya, kantornya di Jakarta. Ya, bisa diremoting dari rumah. Nah, zaman sudah berkembang. Nah, butuh untuk kita pahamkan pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ya, harus sesuai dengan zamannya memang gitu ya.
Kemudian apakah berbohong kepada orang tua tujuannya untuk kebaikan? Apakah bisa? Kalau memang tadi misalkan ya, misalnya kita nggak boleh sekolah atau melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Quran misalkan. Kenapa mindset orang tua? Kalau orang di pondok mau kerja apa mas? Kalau orang ngafal Al-Quran, kamu mau jadi apa gitu? Itu saya banyak dulu temukan ketika di Ma'had. Ya, ayahnya ingin dia di kuliah yang bonafit, yang umum gitu. Uminya pengen di kuliah keagamaan. Dianggapnya kalau orang sudah kuliah agama nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa usaha, nggak bisa yang macam-macam. Dulu kita ada mahasiswa Mesir itu lulus, dia kerja di Freeport pak, jadi HR di sana. Ya, karena dulu di bidang manajemen. Ya, jadi bisa saja rezeki Allah yang mengatur. Banyak kawan-kawan kami, ya ada yang di teknik kimia polimer yang rumit ribet gitu loh pak. Nah itu apa? Keluar keluar cuman bukan cuma ya, maksudnya beda jauh dari latar belakang pendidikan, jadi surveyor hotel. Nah, jauh dari pendidikannya. Kemudian pertanyaan tadi, apakah boleh berbohong untuk kebaikan? Kalau memang benar-benar yang ditanyakan seperti itu, maka ada asar atau ada perkataan dari Imam Nawawi, ya, berbohong untuk kebaikan yang dibolehkan. Nah, di antaranya adalah tadi, misalkan berbohongnya seorang suami kepada istrinya, ya, agar tidak terjadi bencana yang besar di rumah tangganya, kemudian dia berbohong. Ini masakannya masak bakwan, tapi gulanya sekilo gitu ya. Nah, rasanya luar biasa, enak banget gitu. Kemudian dia bilang, luar biasa Mi, ini masakan ya. Ini kalau seandainya sedunia tahu ya bakal jadi viral gitu ya, karena saking luar biasanya bakwan ini gitu. Nah, kemudian dia berbohong ya seperti itu biar mendamaikan hati istrinya. Ini dibolehkan. Kalau kita kiaskan ya tadi agar orang tuanya ya tidak menangis, ya tidak dianggap durhaka kepada orang tuanya, wallahu a'lam ya, maka ini diperkenankan. Tapi bukan kelanjutan ya, terus kesananya bohong terus enggak. Wallahu a'lam bi as-shawab. Taib. Nah, cukup. Barakallahu fikum ya ikhwah, kita cukupkan dan akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.